Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizko Alami Zulhak dari NIM 022 103 703 11165. Saya di sini mau menjelaskan tentang GDD poin 1 sampai 6 dari game Shadow Fight. Nah, pertama titel yaitu Shadow Fight 2. Shadow Fight 2 ini memiliki tagline May the Shadow Guide You dan last update tertulis 6 November 2024. Selanjutnya overview dari game Shadow Fight 2. Pertama konsep game. Konsep dari game Shadow Fight ini game aksi berbasis siluet yang menggabungkan elemen RPG dengan mekanisme pertarungan kayak arcade. Jadi kayak game-game lama kayak Tekken atau yang lainnya gitu. Dari pemain harus melawan musuh untuk menutup gerbang bayangan sambil meningkatkan kekuatan karakter melalui senjata, baju zirah, dan kemampuan baru. Untuk target audiens dari game Shadow Fight 2 yaitu remaja dan dewasa usia 12 tahun ke atas, terutama penggemar game-game aksi, RPG, dan pertarungan. Dan untuk genre dari game ini itu fighting RPG dengan elemen fantasi gelap, karena Shadow ya. Untuk ringkasan alur, pemain adalah seorang pejuang yang berubah menjadi bayangan setelah membuka gerbang bayangan. Ia harus melawan 6 bos penjaga bayangan, Link, Hermit, Butcher, Wasp, Widow, dan Shogun. Nah, ini gambarnya ini contoh dari bosnya yang Shogun. Setiap bos memiliki tema dan gaya bertarung bertarung yang unik dan berbeda-beda. Setelah mengalahkan mereka, pemain akan menghadapi Titan sebagai musuh terakhir. Jadi musuh akhirnya ini bukan dari enam, enam bos ini. Selanjutnya tampilan dan nuansa. Tampilannya itu grafik berbasis siluet dengan animasi pertarungan realistis, nuansa gelap dan misterius dengan latar belakang bertema Asia klasik. Ya kan, karena ini temanya apa ya, kayak ninja dan samurai gitu, jadi lebih ke Asia, Jepang-Jepang gitu. Selanjutnya gameplay, tujuan dan perkembangan. Tujuan utama dari game Shadow Fight 2 adalah menutup gerbang bayangan dengan mengalahkan semua musuh dan bos penjaga bayangan serta Titan yang terakhir. Untuk perkembangan gamenya, pemain mengumpulkan koin dan permata dari setiap pertarungan untuk meningkatkan perlengkapan, membuka jurus baru, dan memperkuat kemampuan karakter. Nah, ini untuk alur game. Alur yang pertama pemain bertarung dalam berbagai level melawan musuh biasa. Setelah mengalahkan sejumlah musuh, pemain menghadapi penjaga bayangan. Jadi kalau kekuatannya udah cukup, baru melawan bos. Dan setiap bos memiliki mekanisme bertarung khusus dan tingkat kesulitan yang meningkat. Selanjutnya struktur misi atau tantangan. Misi utama itu mengalahkan bos setiap bab. Dan untuk mengalahkan bos itu harus melakukan turnamen, survival, duel, challenge, dan ascension untuk meningkatkan kemampuan dan mendapatkan koin. Nah, ini dalam map X ini, dalam map bab ini itu bosnya Widow, dan untuk mencari levelnya dan koinnya itu ada survival, challenge, turnamen, atau duel. Nah, ini untuk yang di-upgrade itu ada weapon dan skill. Contoh-contoh weapon dan skillnya. Selanjutnya struktur teka-teki. Teka-teki ini lebih Teka-teki dari game Shadow Fight 2 ini lebih berfokus pada pola serangan dan kelemahan musuh yang harus dihafalkan dan diantisipasi oleh pemain. Nah, selanjutnya, BDD selanjutnya, mechanics atau key option. Pertama, rules Shadow Fight ini pemain kalah jika kehabisan nyawa sebelum musuh, serta pemain diharuskan menghafalkan pola serangan lawan. Dan untuk model of game, sistem pertarungan 2D dengan kontrol berbasis kombinasi tombol dan joystick virtual, serta animasi yang smooth membuat gerakan terasa realistis. Nah, ini contoh contoh dari apa?
fact-nya. Selanjutnya, poin ekonomi. Ekonomi itu ada koin digunakan untuk membeli senjata dan perlengkapan, dan ada gem atau permata, mata uang premium untuk barang eksklusif atau mempercepat perkembangan. Jadi ini berbayar atau biasanya didapatkan dari misi-misi seperti itu. Dan yang terakhir energi. Sistem stamina yang membatasi jumlah pertarungan dalam waktu tertentu. Jadi setiap akan bertarung itu menggunakan energi. Jadi nggak bisa main terus-terusan. Untuk karakter utamanya ada Shadow ini ya. Dan untuk karakter antagonis itu ada penjaga bayangan, bos, dan Titan yang terakhir. Selanjutnya, story dan naratif. Untuk backstory-nya, seorang pejuang legendaris membuka gerbang bayangan, menyebabkan dirinya kehilangan tubuh fisiknya dan berubah menjadi bayangan. Jadi awalnya ini si Shadow ini bukan langsung bayangan, tapi orang-orang pada umumnya. Terus untuk menembus kesalahan, ia harus menutup gerbang tersebut dengan mengalahkan para penjaga bayangan. Para penjaga bayangannya itu tadi yang bos-bos kecuali Titan. Untuk plot elemennya itu ada perjalanan penuh bahaya melawan musuh kuat. Jadi pemain yang berperan sebagai Shadow harus melakukan serangkaian pertarungan berbahaya untuk mencapai tujuannya, yaitu menutup gerbang bayangan. Setiap bab atau act dalam game memperkenalkan lawan yang bervariasi dalam gaya bertarung dan tingkat kesulitan, serta karakter bos dengan pola serangan unik. Jadi biasanya bos ini senjata-senjatanya unik. Terus kemampuan spesial, dan sering kali cerita latar yang terhubung dengan konflik di dunia bayangan. Dan selanjutnya setiap bos memiliki cerita dan motivasi yang unik. Sebagai contoh, Ling. Ling ini pemimpin organisasi rahasia yang dikenal sebagai Order. Ling adalah ninja cepat dengan kemampuan memanggil bantuan melalui serangan khusus, serta memiliki motivasi cerita latar belakang untuk melindungi rahasia organisasi yang menjaga keseimbangan dunia bayangan. Ini contoh di pojok kanan bawah itu gambar link. Selanjutnya game story progression. Game dibagi menjadi 6 bab, masing-masing berfokus pada bos utama. Lalu pemain maju ke bab berikutnya setelah mengalahkan bos di bab sebelumnya. Untuk cutscene muncul di beberapa momen utama permainan seperti saat prolog awal, terus sebelum pertarungan dengan bos. Jadi setiap mau bertemu bos itu ada cutscene serta ending. Nah, ini contoh screenshot cutscene endingnya dari game Shadow Fight 2. Selanjutnya GDD 6, Game World. General Look and Feel of World. Dunia bertema Asia klasik dengan latar belakang desa, kuil, dan area misterius lainnya. Lalu nuansanya dominan gelap untuk mencerminkan tema bayangan. Ini sudah dijelaskan tadi ya, untuk latar. Dan untuk area setiap area mencerminkan karakter bosnya. Seperti Dojo yang sebelah kiri, itu untuk bos Hermit, bos yang bernama Hermit. Atau rumah potong, ini untuk yang sebelah kanan, rumah potong lama gitu ya, untuk bos bernama Butcher. Selanjutnya, connection of the other area. Setiap area atau setiap bab terhubung secara naratif, di mana pemain harus menyelesaikan satu area dulu untuk membuka area berikutnya. Jadi harus berurutan. Sekian presentasi GDD dari game Shadow Fight 2. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.